Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam. Kita mulai lagi vlognya karena baru saja selesai isi bensin. Kita malam ini kita bahas bensin yang kebetulan akhir-akhir ini, bahkan sampai hari ini, saluran stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik swasta, bukan milik Pertamina ya, seperti Shell, Vivo, BP itu sedang kehabisan stok, banyak yang kosong, rata-rata yang masih ada itu diesel. Nah, kita bahas SPBU. Pembahasan pertama adalah, pada sadar gak sih kalau warna masing-masing SPBU atau pom bensin aja lah ya, familiarnya pom bensin, itu nggak ada yang sama. Ini kan ya? Nah, nggak sama itu karena memang ada larangan supaya menjadi pembeda, atau seperti apa ya? Tapi benar-benar beda loh warnanya. Coba, kalau Pertamina identik merah, ada aksen putih. Ada yang hijau, tapi itu karena beda kepemilikan dan operator. Nah, nanti kita bahas nih warna-warna dan kode SPBU atau pom bensin Pertamina. Oke, Pertamina itu merah identiknya. Shell identiknya kuning dan orange ya. Orange ya? Orange. Merah, orange kalau nggak salah, atau kuning lah. Enggak. Kalau BP itu hijau. Kalau Vivo biru. Nah, nggak ada yang sama kan? Nah, mungkin memang nggak diperbolehkan ya, atau ya supaya menjadi warnanya jadi semacam color brand image mungkin ya, biar beda-beda gitu. Biar nggak ada keliru-keliru tuh kalau beli, salah belok gitu. Oke, selanjutnya kita bahas kenapa ya beberapa pom bensin itu bahkan sampai habis, nggak ada stok bensin. Saya terakhir kapan ke BP yang di Jalan Pasar Minggu, BP yang baru, itu bensinnya kosong, tinggal diesel. Saya nggak tahu sekarang ya, saya kesana minggu lalu lah, hari Sabtu lah. Itu kosong. Nah, saya coba baca-baca, kalau bensin atau SPBU itu kan urusannya dengan SDM ya. Nah, Pak Menteri SDM, Pak Bahlil menyatakan bahwa izin impornya nggak ada masalah, karena kalau swasta itu impor, jadi bensinnya bahan bakar dieselnya atau solarnya itu impor. Nah, izin impornya aman, sudah dikeluarkan, nggak ada masalah. Nah, kalau kata Pak Bahlil itu karena ada kendala di pengiriman, kapalnya yang terkendala atau gimana lah gitu ya. Tapi salah satu pejabat di SPBU swasta ini di interview atau diwawancara oleh wartawan enggan menyebutkan alasan sebenarnya. Tapi ya semoga segera bisa terpenuhi lagi ya stoknya ya, karena ya sekarang pom bensin atau SPBU swasta itu semakin banyak karena peminatnya semakin banyak juga. Jujur saya juga salah satu peminat atau yang lebih memilih pom bensin swasta kalau misalnya beli bahan bakar untuk mobil ya, karena alasannya kalau mobil itu kan, walaupun mobil LCGC atau justru malah kalau mobil LCGC itu kan kebetulan saya punyanya LCGC ya, itu sebenarnya kan memang kenapa dia minta bahan bakarnya itu around 92 ke atas, karena filternya memang didesain untuk itu. Kalau dikasih around 92 ke bawah karena katanya gampang kotor gitu, jadi akan bermasalah. Ya saya ikut aja karena setelah pabriknya gitu, saya ikutin.
Nah, kalau saya beli RON 92 di pom bensin swasta, saya itu lebih yakin gitu. Benar nggak sih? Karena takarannya itu kayak beda. Misalnya saya sama-sama beli 200.000 di pom bensin swasta dengan 200.000 di pom bensin maaf nih Pertamina, itu kayak kok barnya itu, bar penunjuk isi bensinnya itu kok kayak lebih banyak gitu ya. Nah itu nggak tahu karena perasaan saya aja atau karena memang seperti itu. Kemudian alasan berikutnya adalah kenapa saya lebih pilih pom bensin swasta. Itu kalau dibandingkan jaraknya kok beberapa kali itu saya bandingkan memang bisa lebih jauh ya. Jadi gini, kebetulan saya asli Jawa. Ketika saya pulang mudik, saya isi penuh di Pertamina, itu saya biasanya akan sedikit was-was ketika sudah sampai daerah Batang. Itu harus ngecek apakah berani diisi sampai ke rest area di Ungaran, karena rest area dari kalau tol Jawa itu kan setelah Batang itu agak jauh ya kalau ke arah Solo ya. Makanya rest area selanjutnya itu setelah Batang ada di posisinya di Ungaran. Nah, biasanya saya udah ngecek tuh kalau pakai bensin yang belinya di Pertamina RON 92 ya. Itu harus saya berani nggak kira-kira gitu. Nah, beda kalau misalnya saya isi di Shell atau BP. Sampai Batang itu saya masih pede, jadi wah isinya bisa di Ungaran nih sambil ngadem, karena rest area Ungaran itu rest areanya enak ngadem itu. Nah ini saya nggak tahu nih perasaan saya atau memang seperti itu ya. Dan nanti silahkan kalau ada yang mau komen, silahkan kita diskusi, ngobrol-ngobrol aja. Oke, nah alasan berikutnya adalah kenyamanan dan kebersihan tempatnya, benar nggak sih? Kalau swasta biasanya bersih tuh, atau mungkin karena agak sepi ya, toiletnya bersih, semuanya bersih gitu ya. Terus toiletnya nggak bayar. Kalau di pom bensin Pertamina ya banyak yang setelah dulu ingat nggak ya Pak Erick Thohir sidak terus meminta nggak boleh lagi tuh pom bensin itu kalau ke toilet bayar gitu kan, yang pom bensin Pertamina. Nah itu mulai bersih tuh, senang juga nggak ada yang bayar. Tapi ada beberapa pom bensin yang di luar rest area ya, pastinya di rest area jalan tol itu yang masih nyediain kotak kebersihan tapi ya itu saya ikhlasnya kita aja ya. Dan mungkin itu adalah ladang rezeki buat yang bersih-bersih ya nggak apa-apa ya. Kalau ada rezeki lebih ikhlas ya kasih aja, nggak ada masalah, sodako. Nah itu alasan berikutnya. Alasan selanjutnya lagi adalah kalau di pom bensin swasta kita ditawarin tuh maaf pak, kacanya mau dibersihkan. Wah itu enak sekali. Jadi ngisi bensin kacanya bersih. Nah itu kadang anak saya itu, yang saya punya anak yang kecil itu, yang cewek, kalau pas isi pom bensin kan seringnya di pom bensin swasta ya. Nah kalau pas isi yang di pom bensin Pertamina gitu, pas nggak ada opsi lain, anak saya juga gini. Saya juga agak males sih. Pas ada mas-masnya atau mbaknya yang isi bensin tuh, ya kok kacanya nggak dibersihin katanya gitu. Tapi saya ya dijelaskan aja, oh beda saya kita gitu, cuma ya udah diceki aja kan ya mbaknya Pertamina, saya juga jadi nggak enak gitu. Itu oke, selanjutnya kita bahas, terima kasih Pak, kita bahas pom bensin Pertamina. Nah pom bensin Pertamina itu kalau teman-teman mau tahu, pernah lihat nggak ada yang warnanya itu di apa ya, di tiangnya itu, yang signage-nya itu ada yang hijau. Nah itu
salah satu tanda bahwa Pertamina itu dikelola atau dimiliki oleh Pertamina sendiri. Dari tahu nggak kenapa? Jadi ceritanya, saya dulu juga dikasih tahu temen juga, terus saya browsing, ternyata memang Pertamina itu SPBU-nya itu ada 3 tipe ternyata. Nah, 3 tipe itu gini. Tipe yang pertama itu adalah SPBU-nya atau pom bensin Pertamina itu dikelola oleh Pertamina, dimiliki oleh Pertamina. Jadi di bawah Pertamina Patraniaga kalau saya tidak salah ya. Nah, itu punya mereka tuh pom bensinnya. Yang kedua, pom bensinnya itu dimiliki oleh Pertamina tapi dikelola oleh swasta atau yang bekerja sama. Kalau istilahnya sih dealer kalau saya nggak salah ya. Oh ya benar, dealer. Nah, yang ketiga, pom bensinnya itu dikelola oleh swasta, dimiliki juga oleh swasta. Nah, cara bedainnya gimana nih? Cara bedainnya, kalau saya dulu tahunya dari warna ya. Kalau ada hijaunya itu punya Pertamina tuh, jadi biasanya lebih manajemennya lebih bagus, kamar-kamarnya lebih bersih ya, seperti itu lah ya. Nah, bedainnya ternyata dari kode, teman-teman, kode SPBU-nya. Nah, yang membedakan itu yang paling gampang adalah 2 angka paling depan. Nah, dari 2 angka paling depan itu, angka yang pertama itu menunjukkan wilayah. Wilayah ada 8 ya kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah ingat. Wilayah 1 itu adalah Sumatera Utara, wilayah 2 itu Sumatera Selatan, bagian selatan kalau nggak salah. Kemudian 2 itu Jakarta, Bandung. Kemudian 3 itu Jawa Tengah, Jogja. 4 itu Jawa Timur, Bali apa ya kalau saya nggak salah ya, pokoknya wilayah lah, saya agak lupa, saya nggak pernah baca. Nah, pokoknya angka pertama itu adalah kode wilayah. Angka keduanya baru tuh yang menunjukkan SPBU itu dimiliki oleh siapa dan dikelola oleh siapa. Kalau angka keduanya itu 1, jadi misalnya di Jawa Tengah nih 3, angka depannya, angka pertamanya 3, angka keduanya 1, berarti SPBU itu kalau 1 itu dimiliki oleh Pertamina, dioperasikan juga oleh Pertamina, istilahnya COCO kalau nggak salah, COCO ya, company owned, company operated. Nah, benar-benar ya, ingat benar, company owned, company operated. Nah, yang berikutnya, kalau angka belakangnya itu 2. Nah, kalau belakangnya 2, itu berarti SPBU-nya punya Pertamina, pom bensinnya punya Pertamina, operatornya dealer atau swasta. Nah, istilahnya CODO, CODO atau kodo ya, company owned, dealer operated gitu. Nah, yang ketiga ya berarti yang punya swasta dioperasikan oleh swasta, dioperasikan sendiri. Jadi yang ketiga itu DODO, dealer owned, dealer operated tuh. Nah, itu masing-masing beda ya. Kalau misalnya ada di satu daerah gitu, kalau saya ya pasti lebih memilih yang COCO ya, COCO, yang kode angka keduanya itu 1. Kalau di Jakarta itu yang paling favorit jadi Tebet ya, SPBU Tebet tuh yang ada parkir basementnya. Nah, itu langganan dan biasanya penuh ya tuh. Nah, di Tebet tuh ramai, jalan Tebet tuh berarti jalan MT Haryono itu ramai tuh. Sebelum Pertamina ada Vivo, setelah Pertamina ada Shell, sebelum Cawang itu ya, sebelum stasiun Cawang. Nah,
Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai belepotan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Ya, paling tidak bisa mengisi waktu ketika gabut gitu kali ya, scroll. Silahkan dinikmati. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.